Salam sejahtera anak-anakku sekalian. Pada bagian ini kita akan lanjut membahas tentang gelombang stasioner pada ujung terikat. Nah, ini adalah gambaran gelombang stasioner pada ujung terikat. Identik dimulai dengan terbentuknya simpul. Nah, berarti hitungannya adalah ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat. Kemudian diikuti dengan terbentuknya perut. Perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu bahwa gelombang stasioner ini terbentuk karena ada perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Perhatikan gelombang datang arahnya ke sumbu X positif sehingga nilai K-nya negatif. Kita pernah bahas ini. Sedangkan gelombang pantul ini dia merambat ke sumbu X negatif, mengakibatkan nilai K-nya di sini positif. Nah, untuk mendapat persamaan simpangan total pada gelombang stasioner atau gelombang berdiri yang ujung terikat, maaf ya, ini harusnya ujung terikat, maka kita tinggal tambahkan persamaan simpangan gelombang datang dan ditambah dengan persamaan simpangan gelombang pantul, sehingga hasilnya ini operasi trigonometri, sehingga hasilnya adalah 2A. Jadi A sin omega T kurang KX tambah minus A sin omega T tambah KX, itu hasilnya adalah 2A sin dalam kurung KX kali cos omega T. Kalau silakan anak bandingkan. Kalau pada gelombang stasioner ujung bebas, di sini harus cos. Cosnya di depan sini, sin-nya di depan sini. Coba anak periksa kembali video kali lalu. Nah, sehingga karena kan amplitudo dari gelombang stasioner ujung terikat ini kan akan selalu sama. Amplitudonya terletak pada bagian puncak dari perut. Nah, amplitudonya ini nilainya sama, yaitu kita ambil bagian depan yang ini. Coba ya. Jadi amplitudonya adalah kita ambil bagian depan yang sini. Sisanya ini adalah persamaan biasa. Oke, jadi kita dapat menghitung amplitudo dari setiap titik pada gelombang stasioner ujung terikat menggunakan persamaan ini. YR sama dengan 2A sin KXR. Perhatikan, misalnya titik R ini kita mau hitung jaraknya dari simpul atau dari ujung terikatnya adalah XR. Oke, maka kita bisa hitung pada jarak XR ini dia punya simpangannya berapa. Tinggal kita gunakan persamaan ini. YR atau simpangan dari titik normal pada titik R ini sama dengan 2A. 2 kali A ini adalah simpangan maksimum atau amplitudo. Sin K bilangan gelombang kali XR. XR adalah jarak dari titik simpul terikat ke titik R yang kita mau tinjau. Oke, nah selain itu kita juga dapat menghitung jarak. Dari ujung terikat ke simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan simpul keempat. Atau kita juga dapat menghitung jarak dari ujung terikat ini ke perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Maka kita gantikan 1, 2, 3, 4 ini dengan N, sehingga ini kita dapat menghitung N tak terhingga. Nah, kita gunakan persamaan aritmatika, kita dapatkan, karena ini keteraturannya adalah perut ke-1 itu, contoh kita mulai dari perut ke-1 itu 1/4 lambda. Kita tinjau perut ke-1. Dari sini ini adalah 1/4 lambda. Lambda kan satu bukit satu lembah, berarti titik 1 ini adalah 1/4 lambda. Perut kedua kita tahu di sini adalah 3/4 lambda.
Atau karena lambdanya di sini maka ini 3/4 lambda. Kemudian perut keempat itu kita tambah lagi setengah lambda, maka kita dapat 5/4 lambda. Jadi ada keteraturan sehingga secara aritmatika kita dapat rumuskan suatu persamaan umum untuk mendapat jarak dari ujung terikat sampai ke perut ke N, mau perut ke 10, perut ke 9 dan seterusnya kita bisa hitung. Tinggal kita masukkan jarak perut ke N itu sama dengan 2 kali N kurang 1. N ini adalah perut ke berapa ya? 2 kali N kurang 1 dikali 1/4 lambda. Tinggal kita cari lambdanya berapa, kita sudah dapat. Oke. Nah, begitu juga dengan jarak simpul dari ujung terikat. Jadi dihitungnya dari ujung terikat. Jarak simpul dari ujung terikat itu sama dengan Sn, S ini simpul ya. Sn sama dengan N kurang 1 kali 1/2 lambda. Oke, contoh soalnya seperti ini. Jadi sebuah tali panjangnya 95 cm. Kemudian direntangkan, salah satu ujung tali itu kita getarkan secara harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm. Frekuensi yang kita beri pada getaran adalah 1/4 Hz atau 0,25 Hz ya. Sementara itu ujung tali lainnya terikat. Berarti ini kita mau buat gelombang stasioner ujung terikat ya. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per sekon, tentukan letak simpul kelima. Ingat ya, S5 ya. Berarti X5 atau dan S5 ya. Dan tentukan perut kedua, berarti X5 dan S5. Nah, ini dari titik asal getaran. Oke. Maka kita lihat, dari soal ini kita buat diketahui L atau panjang tali itu adalah 95 cm. A amplitudo adalah 8 cm. Frekuensi yang kita beri pada getaran adalah 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Kecepatan adalah 3 cm per sekon. Oke. Ambil pena dulu. Oke. Kecepatannya adalah 3 cm per sekon. Nah, ini yang penting ditanya. Ditanya adalah berapa simpul kelima kalau kita ukur dari sumber gelombang. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ini miring. Saya hapus dulu. Jadi kalau kita gambarkan, ini sumber gelombang, ini simpul terikat. Jadi yang ditanya adalah misalnya ini adalah simpul kelima, tapi ukurnya harus dari sumber gelombang karena ini gelombang datang sumbernya dari sini. Itu yang ditanya. Kemudian ditanya lagi berapa jarak perut kedua kalau diukur dari sumber gelombang, bukan diukur dari sini tapi diukur dari sini ke sebelah ke kanan. Gitu ya. Nah, dari soal ini yang pertama kita hitung adalah lambda, karena di dalam persamaan simpul dan perut tadi ada lambda di bagian belakang. Nah, lambda ini kita hitung dari V sama dengan lambda kali F. Kita sudah biasa hitung ya, berarti lambda sama dengan V per F atau 3 bagi 1/4. Kalau 3 bagi 1/4 berarti kalau kita mau rubah jadi operasi perkalian berarti 3 kali 4 ya. Maka lambda adalah 12 cm. Maka yang pertama adalah kita cari dulu dia punya XSN. Nah, N-nya yang pertama di sini adalah simpul kelima, berarti N-nya 5. Oke. Nah, XSN ini diukur dari ujung terikat. Oke.
XSN ini diukur dari ujung terikat. Nah, maka kita hitung. Persamaannya adalah XSN sama dengan N kurang 1 kali 1/2 lambda. Kita masukkan N-nya 5. Karena perut ke-5. Simpul ya, simpul ke-5. Maka masukkan 5 berarti N kurang 1, 5 kurang 1 sama dengan 1/2. Lambdanya tadi kita sudah dapat 12. Oke. Maka hasilnya 5 kurang 1, 4. 12 bagi 2, 6. 4 kali 6, 24. Oh, ternyata kalau kita ukur dari ujung terikat sampai ke simpul ke-5 itu jaraknya 24 cm. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung yang bagian kedua adalah perut KN, diminta perut kedua. Persamaannya XPN sama dengan 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. Nah, persamaan ini kita gunakan kalau kita hitung jarak perut KN dihitung dari ujung terikat. Oke, jadi dihitung dari kanan ke kiri. Maka hasilnya anak-anak adalah kita ganti dengan 2, N-nya kita ganti 2. Oke, ini. Kemudian 2 kali N, N-nya ini kita ganti 2. Oke. Sisanya ini lambda, kita sudah dapat 12 dari perhitungan ini. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 kurang 1 1/4. Berarti ini 12 bagi 4, 3. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Maka kita dapat XP2 adalah 9 cm. Nah, sekarang yang ditanya dari soal adalah berapa jarak simpul ke-5 dan perut ke-2 kalau dihitung diukur dari sumber gelombang. Maka tinggal kita masukkan simpul ke-5 kalau diukur dari sumber gelombang, tinggal kita kurangi panjang tali dikurang dengan XS5 atau jarak simpul ke-5 diukur dari ujung terikat. Maka hasilnya 95 kurang 24 cm yaitu 71 cm. Oke, semoga anak-anak bisa paham ya. Nah, yang berikut adalah berapa jarak perut kedua diukur dari sumber gelombang. Berarti panjang tali dikurang dengan jarak perut kedua diukur dari ujung terikat. Maka 95 kurang 9, ini 9 yang ini. Oke, adalah 86 cm. Oke, demikian contoh soal. Semoga anak-anak bisa memahami.